Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir Quran surat Al-Maidah, surat yang ke-5, ayat yang ke-64 sampai 66. Ayat yang ke-64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalatil yahudu yadullahi maglulah gullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiku kaifa yasha wa la yajidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyana wa kufra wa alqaina bainahumul adawa wal baghdha ila yaumil qiyamah kullama awqadaru naran li harbi atfa'ahullah wa yas'auna fil ardi fasada wallahu yuhibbul mufsidin. Orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Tidak demikian, tetapi kedua tangan Allah terbuka. Dia menafkahkan sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sungguh-sungguh akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan di antara mereka. Dan kami telah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan. Allah memadamkannya, dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Tafsir ayat yang ke-64. Allah memberitakan tentang ucapan orang-orang Yahudi yang buruk dan akidah mereka yang busuk. Dia berfirman, wa qalatil yahud yadullahi maglulah. Orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu, yaitu dari kebaikan dan berbuat baik. Gullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Ini adalah doa musibah atas mereka. Persis sama dengan ucapan mereka sendiri, karena ucapan mereka mengandung tuduhan kepada Allah dengan kekikiran dan tidak berbuat baik. Maka Allah membalas mereka dengan menyatakan bahwa sifat itu justru tepat untuk mereka sendiri. Mereka adalah orang-orang yang paling bakhil, paling sedikit berbuat baik, paling buruk prasangkanya kepada Allah, dan paling jauh dari rahmatnya yang meliputi segala sesuatu dan memenuhi penjuru alam atas dan bawah. Oleh karena itu, Allah berfirman, bal yadahu mabsutatan yunfiku kaifa yasha. Tetapi kedua tangan Allah terbuka, Dia menafkahkan sebagaimana Dia kehendaki, tanpa ada penghalang dan tanpa ada seorang pun yang melarangnya melakukan apa yang dikehendakinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membentangkan karunia dan kebaikannya, baik yang berkaitan dengan agama ataupun dunia. Dan Dia memerintahkan hamba-hambanya agar mencari pintu-pintu kemurahannya, agar mereka tidak menutup diri mereka dari pintu-pintu kebaikannya dengan kemaksiatan kepadanya. Tangannya selalu memberi siang dan malam, kebaikannya tercurah di segala waktu. Dia memudahkan kesulitan, menghilangkan kesedihan, mencukupkan orang miskin, membebaskan tawanan, membantu orang yang perlu dibantu, menjawab peminta,
memberi kepada orang miskin yang membutuhkan, menjawab doa orang-orang yang dalam kesulitan, mengabulkan doa orang-orang yang meminta kepadanya, bahkan memberi nikmat kepada yang tidak meminta kepadanya, serta memberi keselamatan kepada yang meminta keselamatan kepadanya. Pelaku kemaksiatan tetap mendapatkan kebaikannya. Lebih dari itu, kebaikannya dinikmati oleh orang baik dan orang fajir. Dia memberikan taufik kepada orang-orang yang dicintainya untuk beramal solih. Kemudian memuji mereka karenanya dan menisbatkannya kepada mereka, padahal itu berasal dari kemurahannya. Membalas mereka karenanya dengan pahala dunia dan akhirat yang tidak bisa dijelaskan dan tidak terlintas di benak seorang hamba. Dia lembut kepada mereka dalam segala urusan mereka, menyampaikan kebaikannya kepada mereka, menolak bala dari mereka sementara mereka tidak mengetahui yang lebih banyak darinya. Maha suci zat yang mana seluruh nikmat yang dirasakan oleh manusia adalah darinya. Kepadanya mereka mengadu untuk menolak perkara-perkara yang dibenci. Maha suci Allah yang mana tak seorang pun bisa menghitung pujian kepadanya. Dia adalah seperti dia memuji dirinya sendiri. Maha tinggi zat yang mana tidak sekejap pun manusia yang lepas dari nikmatnya. Bahkan keberadaan dan kehidupan mereka tidak akan ada kecuali dengan keberadaan dan kehidupannya. Semoga Allah memperburuk orang yang karena kebodohannya tidak memerlukan Tuhannya dan menisbatkan Tuhannya kepada apa yang tidak layak dengan kemahaagungannya. Bahkan seandainya Allah memperlakukan orang-orang Yahudi yang mengucapkan ucapan itu dan yang sepertinya dari kalangan orang-orang yang keadaannya seperti mereka dengan perlakuan yang sesuai dengan sebagian yang mereka ucapkan, niscaya mereka akan binasa dan sengsara di dunia. Akan tetapi, sekalipun mereka mengatakan semua itu, Allah bersikap lapang, memberi kelonggaran dan tangguh waktu, tetapi tidak melalaikan mereka. Kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.